Lagian orang-orang biasa aja kalau misalkan lagi ngiderin kotak amal mau masukin gini kan ya. Iya benar. Itu orang biasa. Kalau kata Padahal Islam begini tuh, kosong. Begini kosong. action Biar kata aja. itu Masukin sak gitu kan. masa ditrikin gini pas mau naruh gini. Masa ditrikin begitu orang. Terus ada ditepoknya lagi udah trikin terus. Iya. Pakai ditepok lagi anjir. Padahal duit orang yang sebelahnya. Iya. Kalau duitnya cepet biar kelihatan tuh ya gitu. Cuma kalau kucing disodok kok. Digini-gini nih kalau perlu deh. Ini dia sampai kumpul. Iya. Konas, tempat kita berbagi. Datang lagi di Public Corner. Oke, kalau bulan Ramadan kita gini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Biar Kayak model baju koko gitu. Iya. Abang Noni. Iya. Oh, itu pakai ini soalnya. Iya benar. Dulu gue pernah kecewa tuh sama pencarian bakat gitu. Tadi gue dulu kuliah. Emang ada teman gue juga tuh iseng tuh anjing tuh orang tuh. Jadi kan dulu kan Abang Noni kan daftarnya nggak harus orang Jakarta kan? Iya kan? Gue mikir dulu di kampus gue ada pendaftaran Abang Noni. Daftar tuh orang Pekanbaru, orang mana apa segala macem. Oh berarti bebas, gue bilang. Kalau ada pencarian bakat yang harus ikut bukan untuk daerahnya, gue bilang. Lu daftar tuh? Enggak, gue itu Abang Noni gue nggak ikut. Besok ada pendaftaran lagi. Ini bisa sumpah kisah nyata. Ada pendaftaran lagi Koko Cici. Udah gue daftar, ditolak. Ya cum, gimana? Abang None boleh? Enggak, sekarang pertanyaan gue Abang None kenapa boleh? Gue tanya sama panitianya. Iya, tapi kan gimana ya cum ya? Hah? Gimana ya juga tuh, gue juga gak ngerti. Gue kesakit hati gue. Iya. Maksud gue itu diskriminasi dong. Stat Abang None boleh. Yang juara 2019. Jawab juga sih. Yang juara Gue mau 2019. ngasih analogi ntar serem. Nah, soalnya di kampus gue, Abang None itu yang juara Jakarta Barat 2013 orang Padang. Berarti tidak harus orang Iya sana. benar. Buka nih pendaftaran Koko Cici kan bisa diambil per kampus kan. Bukan nih Koko Cici. Gua ambil formula ambil sendiri. Gue isi tas. Gue kasih. Oh maaf Kak nggak bisa. Keterlaluan. Setiap ini cum, pertandingan, festival, ada peraturan tertulis sama tidak tertulis ya cum. Jadi mungkin lo nggak lulus dia nggak tertulisnya nih. Gue lagi ngebayangin sih Bucum pakai pakaian Imlek. Iya, sih. Iya. Iya. Semenjak waktu itu gue tahu lah rasisme itu ada. Karena dia nggak ada tertulis kalau Iya, tidak benar. boleh selain begini. Oh berarti kata Wance bener tidak tertulisnya gitu. Iya. Oh. Berarti kalau tidak tertulis kan berarti boleh gue mikirnya. Itu jatuhnya diskriminasi Sat. Ya iya harusnya dong kalau sesuai peraturan yang nggak tertulis harusnya ya itu diskriminasi memang Bener. jatuhnya. Gimana tuh Bang Wanda? Ibarat kita rapot merah mau ikut olimpiade matematika tuh. Nah gitulah cum kurang lebih apa pantas gitu. Ini rapot merah lagu-laguan olimpiade fisika lagi. Nah, Jadi emang ada salahnya juga berarti itu. Iseng waktu itu iseng tuh. Bingung tapi panitia bingung aja itu kayak lo tadi tuh bingung aja dia. Sumpah dia bingung aja. Kenapa Kak? Bentar aku tanya dulu di ke belakang tuh. Gue nggak tahu dia ngomong sama siapa, gue ngerti. langsung daftarnya nggak Langsung online. Iya. dia buka booth gitu. Dulu kan belum ada online-an kan. Buka booth gitu di kampus. Cici sih. Gue daftar. Bentar Kak, pokoknya dia ke belakang aja gue nggak tahu dia ngomong sama siapa tuh. Kak maaf Kak, belum bisa. Kenapa emang? Nah, dijawab nggak? Kenapanya? Enggak tak, kalau kata tim kita belum bisa memang. Gitu doang. Tawa. Iya sih, Cium. Ya udah lah ya. Enggak apa-apa dah. Emang belum rezeki. Iya benar. Rezeki. Tahun depannya gue Ntar nggak ikut kita lagi. tunggu yang pantasnya aja. Stat,
ngomong-ngomong bulan suci Ramadan nih. Kemarin kan Ane nanyain ini Ustaz. Nuaiman. Sohib Ane belum kenal nih siapa Nuaiman. Ane boleh minta cerita-cerita enggak Ustaz? Nuaiman itu sahabat Nabi yang termasuk di antara yang awal-awal masuk Islam. Jadi dia itu termasuk ahlul Badar. Jadi waktu pertama peperangan Islam yang pertama kali di bulan puasa itu kan perang Badar. Kurang lebih ada 303 atau 313 kurang lebih itu yang sahabat Nabi yang itu lawan orang kafir Quraisy itu yang jumlahnya 1000, 3 kali lipat lah. Nah, Nuaiman itu salah satu termasuk di ahlul Badar tersebut. Maaf potong dikit. Itu beneran 300? Bener. Oh berarti film 300 dari Iya, situ ya? dari situ persis. Iya, bener. Iya, baru puasa. 303 kalau nggak 300 salah. lagi puasa. 303. Lawan Iya. 1000 seger. Iya, udah gitu Iya. imbang tuh musuhnya lawan pakai kuda, pakai onta. Semuanya sahabat Nabi kalau nggak salah cuma satu sahabat Mikdad yang punya unta, satu doang kendaraan tuh. Lainnya nyeker semua. Dia naikin untanya sama dia. Iya. 299 nyeker. Iya. Dia bawa untanya dibawa sama dia. Iya, dia sendiri kuda apa unta gitu. Sahabat Mikdad kalau salah apa siapa gitu. Berarti kan ini baris ada namanya nih. Heeh. Yang lain jalan. Satu. Dia di Ya unta. karena kan kalau misalkan nanti di tengah peperangan atau apa tengah-tengah, misalkan unta itu udah selesai peperangan dia kan bisa disembelih, bisa dibuat makan. Iya, cuma biasanya pasti begitu. naikin di depan teman-teman. Iya yang sih, jalan kaki emang. sih. Nggak, dia lagi juga maju sendiri duluan pasti ya. Ya orang masih belakang, unta cepet. Kalau di perang. Iya, harusnya begitu ya. Mungkin Tapi ada kan strateginya lah. tapi ya. kan pada akhirnya ketika peperangan itu berlangsung pas nggak sempat pas lagi mau perang begini Allah udah turunin malaikat duluan. Oh jadi nggak Malaikat sampai pada bentrok? bantuin. Iya. Jadi pas udah mau Perang Badar tuh bukannya yang temboknya jebol ya? bukan, itu perang inian sama apa namanya itu Hunain kalau bukan Hunain apa namanya? Di dalam kota Madinah itu sama orang Yahudi. Nah, kalau yang itu kan akhirnya kan malaikat kan Allah turunin malaikat sampai kan jadi dulu ada peraturan awalnya tuh misalkan orang kalah nih musuhnya kalah itu jadi tawanan dia. Yang ngalahin siapa. Nah, itu ada sampai dulu ada pamannya Nabi kan Abbas bin Abdul Muthalib tuh belum masuk Islam gitu. Sampai diikut di sana gitu pas ditangkap itu bilang gitu, "Nih yang iniin saya bukan dia nih," katanya gitu sama orang-orang yang ketangkep itu, "Bukan dia nih orang, bukan kayak dia, orangnya putih gitu." Enggak taunya itu malaikat yang bantuin itu. Nah, Nuaiman tuh termasuk di antara rombongan itu. Dan di rombongan itu Allah udah bilang, dan semua nama orang yang ikut Ahlu Badar semuanya Allah jamin masuk surga. Termasuk sahabat Nuaiman itu. Emang agak spesial sahabat Nuaiman itu. Itu dengerin. Sahabatnya Nuaiman tuh satu-satunya sahabat Nabi yang kebiasaannya minum khamar, suka nokip deh. Nggak apa-apa itu dia. Enggak, maksudnya nggak apa-apa. Jadi udah gitu, udah suka nokip, dia kerjaannya iseng. Suka iseng. Enggak cuma sahabat-sahabat Nabi yang disengin sama dia, Nabi juga disengin sama dia. Iya. Enggak, ibaratnya aja nih gini nih. Menteri Agama siapa namanya? Kiai Umar ya. Iya. Kiai Umar tuh kan. Kira-kira kita nggak bawa nih apaan gitu hadiah misalkan korma satu gini. Pak Kiai ini buat hadiah gini. Tahu-tahu ada orang nagih bayar. Nabi pernah digituin sama Nuaiman. Ya Rasulullah nih, wah ada kurma bagusnya Rasulullah. Oh ya makasih Nuaiman. Tahu-tahu ada orang, ya Rasulullah itu kata Nuaiman bayar katanya. Dikerjain, jadi Nuaiman cuma pengen makan yang dibayarin Rasulullah doang ya gratis. Tapi Nabi sama Nuaiman nggak marah dia, ketawa-tawa aja Nabi gitu. Wah Nuaiman mau bener-bener gitu doang Nabi tuh sama Nuaiman. Enggak, masalah ngedrinknya enggak. Masalah Kan ngedrinknya dulu kan kalau dibuat itu apa namanya satu kayak semacam hukuman. Kalau orang nokip gitu kan, itu bisa diasingkan dari kota Madinah itu dikeluarkan atau dikasih hukuman gitu kayak dicambuk gitu-gitu kan. Nah, pernah tuh dia ketangkep, ketahuan kan minum mabok gitu segala macem sama beberapa orang sahabat Nabi dibilang, "Kamu nih orang sahabat Nabi kan, kamu kerjaan kamu kayak gini, kamu melanggar perintah Allah gini segala macem. Kamu dilaknat kamu bersama Allah dan Rasulnya." Ketika dia ngomong gitu depan Nabi, diomelin sama Nabi, ditegur. Yang siapa? Yang orang ini yang ngebawa dia, yang nangkap dia lagi nokip, yang ngomel Nuaiman, kata Nabi SAW. Belum, kamu jangan berbicara kayak gitu sama Nuaiman. Sesungguhnya dalam hatinya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Itu kan pernah dibahas juga tuh sama Gus Baha tuh kayak sampai pernah dibilangin, jadi kalau
kecintaan orang kepada Allah dan Rasulnya itu nggak ada hubungannya dengan maksiat yang dia lakukan, itu hal tersendiri. Gitu jadi artinya tuh. Nabi itu tahu perbuatannya itu buruk gitu, dan itu urusan dia pribadi. Tapi nggak itu menjadi tanda bahwa orang yang seperti itu pun dia di dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Nabi itu negur orang tuh, kamu jangan ngomong kayak gitu sama Nuaiman. Gitu. Lo salah, tapi Iya, lo jangan dia ngejudge, salah ya. memang. Lu jangan ngejudge kayak gitu, nggak boleh. Padahal dibilang Nabi. dan Nuaiman dijamin masuk surga karena Ahlul Ahlul Badar tadi. dia, Ahlul Badar. Dia Jadi Kang Nokip tuh dijamin masuk surga tuh karena dia Ahlul Badar. kalau Ahlul Badar. Kalau Ahlul Badar, Kita apaan? iya kalau Jadi dia pernah lagi jalan tuh sama Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waktu itu masih hidup Nabi. Dia jalan sama Abu Bakar tuh, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, jalan dagang bertiga nih sama Nuaiman temennya, nih. kurang lebih ya, bertiga sama temennya. Temennya pasti dia gimana nih caranya ya, biar dapat makanan gitu enak. Dia bilang, lu tunggu sini, ada satu kafilah orang-orang kaya lah gitu. Gue mau jual budak nih, gue mau jual hamba saya, Siapa yang ngomong? si Nuaiman. Mau nggak lo? Berapa harganya? Gue jual murah aja dah. Tuker 10 ekor unta dah gitu, katanya 10 ekor unta. Tapi dia dia orangnya rajin, semangat gitu. Cuma kebiasaannya satu, dia sering ngaku orang merdeka. Artinya dia bukan hamba saya, bukan budak. Kebiasaan dia cuma begitu. Jadi kalau dia ngomong gitu ya nggak usah lo dengerin. Cuekin aja. Teman perjalanannya dijual sama dia. Dijual kafilah sama dia. Apaan nih, saya orang merdeka. Kan apa seperti saya bilang tadi gitu kan. Oh iya. Dia bilang seperti Iya, saya bilang, bener sih. saya orang merdeka enggak, bilang gitu. Enggak, kata teman kamu tuh yang ngejual kamu kan hamba saya kan. Kamu Jahil. dijailin total tuh, dapat 10. Akhirnya Mas Sayyidina Abu Bakar dilaporin sama Rasulullah, udah akhirnya diselesain tuh, masa dibalikin lagi ontanya gini. Rasulullah ketawa-tawa aja tuh. Sama-sama tuh, iya. banget ya. Ketawa-tawa doang tuh. Tuh, Pernah- sahabat Rasul tuh. Orang buta posisi di zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Orang buta nih. Orang buta, terus dia kan jadi sering dikerjain sama Nuaiman. Nuaiman juga bener-bener juga tuh sahabat Nabi itu kan. Orang buta dikerjain sama dia tuh. Pas dia bilang begini, siapa di sini yang tahu Nuaiman di mana gitu kan? Dia ngomong sama Nuaiman sendiri. Wah, saya kasih tahu sini orangnya sini. Khalifah Sayyidina Utsman lagi tidur. Presiden nih. Pakai tongkat. Nih depan kamu, pukul, digebuk pakai tongkat. Kubak dipukul sama dia. Suruh, bang, apa nih? Ada apa nih? Saya Utsman bin Affan. Aku bilang, ya ampun Khalifah, ini siapa tadi yang ingin saya Nuaiman. Dia bilang, itu Nuaiman yang gituin kamu. Kata dia apa? Ya Nuaiman nyerah, saya nyerah, udah damai deh, kata dia gitu. Udah saya nggak mau nyari gara-gara lagi. Untung bukan Umar ya. Iya, Utsman bin Affan diketok pakai tongkat sama doi. Nuaiman nih. Nuaiman tuh Cuma dia tetep tuh. ditemenin nih. Tetep dia Kenapa karena tuh ya alasannya ya? karena Nabi kan tahu hati Tahu hati orang ya? coy. Iya, Iya. benar. Ini orang di dalam hatinya tuh ada kecintaan kepada Allah Rasulullah, kamu nggak boleh kayak begitu sama orang ini gitu. Sehingga dia masih di kota Madinah begitu. Emang lucu, Nabi sering ketawa coy. Iya. Iya, lu sekarang kurang sopan apaan tuh dia tuh. Korma dibawa Nabi. Nabi kan udah senang Nabi nih, dikasih Rasul nih, hadiah. Rasul nih. Iya loh, Nabi. Lu bayangin aja dikerjain kita lah, nggak usah jauh-jauh lah. Ustadz di kampung kita kerjain gitu. Iya. Ya apa nggak kurang ajar kayak gimana Iya. tuh kan? Ini Orang tua kita kerjain. yang gebuk. Iya. Nabi kerjain sahabat Nabi itu udah gregetan yang lain, tapi Nabi ketawa-tawa aja. Jadi takut sahabat-sahabat Nabi yang lain menghukum dia gitu. Iya, dasarnya dia apa ya, bisa kocak gitu ya. Iya. Nuaiman Terus tuh. udah begitu dia meninggal dunia ceritanya. Ya Allah. Dia meninggal dunia di zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman kan. Meninggal dunia di zaman Sayyidina Ali. Kan kalau manusia meninggal dunia, kan menurut riwayat hadis kan 7 langkah orang terakhir, Ditanya. ya kan? Baru ditanya tuh, datang tuh kan malaikat Mungkar Nakir kan, nanya dia. Sayyidina Ali jalan itu jalan, habis itu balik lagi. Penasaran nih. Sayyidina Ali di alokasi tuh karomah bisa ngelihat tuh keadaan malaikat sama ditanya tuh kan. Pas tanya ditungguin. Udah meninggal nih. Iya. Nah, terus Pas ditanya, pas di situ, man robuka, ditanyakan, Tuhan saya Allah, ya kan. Madinuka, apa agama kamu kan. Pas tanya man nabiuka gitu kan. Pas ditanya, siapa nabi kamu gitu kan. Pas ditanya, dia bilang, jangan keras-keras gitu. Dalam satu riwayat yang di atas itu nabi yang ngelihat. Satu riwayat Sayyidina Ali yang waktu ngeliat riwayatnya, jangan keras-keras.
tuh orangnya ada di atas katanya. Iya. Iya. Kayak begitu sah. Malaikat udah perintah sama dia. Iya. Jangan keras-keras katanya. Wah, gila. Malaikat udah diperintah sama dia. Lucu dia kocak dia. Lucu, Jadi gue pas dengar cerita Nuaiman nih, oh ada juga. Kan kalau kita dengar cerita Nabi kan kayak tegang, Serius sedih. mulu, iya. Iya. Kok ada yang Dia begitunya? bikin ketawa Komedinya mulu. ternyata ada Dia gitu. bikin Nabi ketawa mulu itu memang lucu banget gitu. Yang berarti Nabi yang suka humor juga statnya. Iya, suka humor juga. Maksudnya artinya ya Nabi itu senang sampai Nabi itu dalam satu riwayat pernah ngomong Nuaiman nanti masuk surga sambil tertawa-tawa dia karena sering bikin saya ketawa kata Nabi Masya begitu. Allah, betul. Jadi ya Nabi nggak sekaku itu nggak Iya, santai. santai aja gitu. Karena Nabi kan tahu hatinya Nuaiman. Dia kan termasuk orang-orang Ahlul Badar yang pertama Iya, kali masuk Islam. iyalah. Perjuangan dia juga gak main-main. Tapi Iya. emang pembawaannya emang selengen aja. Iya emang begitu. Iya, emang orangnya begitu. Gimana tanggapan ente? Bagus. Bagus. Enggak, maksudnya sabi lah. Maksudnya jadi warna tersendiri Iya, ya, ada di warnanya. zaman itu ya. Benar. Kalau misalkan orang yang kayak apa ya, bukan Fir'aun sih, nggak ada yang Betul. tenar lagi sih ya selain itu ya. Gue nggak tahu sih, bukan nggak tenar. Kan ada Sayyidina Umar, ada Utsman, ada Hamzah ya, omnya Nabi tuh. Pamannya Nabi. Nanti tahu semua cuy. Ini alhamdulillah. Jangan diniin banget deh. Iya, jangan diinin banget lah, gak enak juga gue. Maksudnya bareng-bareng aja statnya, jangan diinin banget. Iya bener. Hanya Hamzah, Ali bin Abi Saya Thalib. nonton TV ya, bisa sahur. Nggak, ini dulu tuh Dengan lagi kalau cerita Nabi orang kan. Mali tuh, lu mau jadi dokter pun, kalau pendidikan agama lu nggak bagus, you're nothing buat mereka. Jadi gue dari kecil tuh dididik agama dulu tuh. Madrasah gue tidak, iya, sanawiyah. Oh, pantes ente udah iya. start duluan. Iya. Nggak bisa ngadu ilmu sama kita. Ente udah start duluan. Kan dari kecil diajarinnya. Iya makanya. Jadi dari dulu tuh kalau kita tuh ya orang tua bangga sama anak kalau agamanya. Patokan Lebih bangga anaknya hatam pertama kali, lebih bikin acara anaknya hatam Quran pertama kali daripada wisuda. Iya di sana. Iya. Di sini gue juga gitu. Oh, tuh hatam Quran pertama kali potong kambing apa segala macem. Semua waktu wisuda ya biasanya karena ilmu dunia sementara. Ya lo hebat tanggung jawab di sekolahin. Cuman kalau ilmu akhirat lo bawa terus. Hatam Quran berarti lu ngaji sendiri bener-bener Sendiri. Itu kan pertama tuh masih kecil, masih SD gue, kelas 4. Hatam Quran tuh pertama kali itu. Misalnya tuh udah siap bulan wajib hatam. Ente pernah hatam? Pernah? Alhamdulillah. 2 kali. 2 kali. Aneh 2 kali tuh kelas 5 SD. Oh, kayaknya iya sama SD deh. SMP ya? SD. SD. Kalau hatam Quran gitu dapat pahala lebih nggak sih? Doanya makbul aja, makanya suka dibikin kayak semacam dulu kebiasaannya sahabat Nabi begitu, ngundang tetangga atau keluarganya kumpulin makan bareng buat doa bareng itu buat hataman itu. Iya. Biasanya pas hataman itu kan disambung lagi ayatnya sama dari Qul a'udzu birabbin nas, terus disambung Al-Fatihah lagi, nanti pas disambung Al-Baqarah yang sampai ayat 5 tuh yang sampai kalimat muflihun. Nah, itu baru Mau tutup di situ baru tutup doa bisa khatam Quran atau doa apaan aja lah. Itu doanya makbul soalnya kalau Jadi gini Cum, dari kemarin tuh Liquid Public banyak banget ditanyain sama netizen. Bang, gimana sih cara dapetin Liquid Public? Terus kira-kira di bulan puasa ini ada nggak yang online karena mereka pada males tuh kayaknya keluar rumah. Ada dong bang. Seperti biasanya Liquid Public walaupun tersebar secara offline di seluruh toko vape di seluruh Indonesia, Public juga ada di online, Tokopedia, ya kan? Tinggal cari aja Public official, Oke. itu akun resmi Tokopedia-nya Public, semuanya device Liquid semuanya ada di situ. Oke, siap. Kalau gitu besok gue sampein langsung. Public ada di Tokopedia. Betul. Nah, kemarin tuh di episode pertama kita nanya-nanya ke netizen nih, Anda mau tanya-tanya nggak? Mungkin sekarang segmen kita mungkin membacakan, kan berbagi ilmu kita sekarang. Ini kan kita mungkin membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di rumah. Oke. Apakah, ini pertanyaan pertama nih Stan, apakah ngepot membatalkan puasa? Batalkan puasanya. Kan nggak air, Memasukkan sesuatu, jangan kan itu kalau kita bukur tahu ya bukur ya. bukur tahu. Bukur yang wangi-wangian raab tuh coy yang
bakar Bukur ntar di kamar. sisa-sisa deh. Sisa. Misal kan dibakar tuh arangnya di atas. Kan kalau itu kan pakai foil, dia ada alatnya kan. Nah kalau misalkan bukur tuh dibakar dia langsung asapnya langsung ke atas, kayu garu gitu. Buat ngewangiin ruangan. Ngewangiin ruangan. Itu kalau kita kecium nyium, aja, iya kita nyium dengan niat menghirup masukkan itu aja, membatalkan puasa deh. Iya. Kalau kan hidung. Iya, tetap aja. Kan kemasukan segala sesuatu di anggota tubuh, kayak misalkan sampai kayak kita berenang aja deh. Berenang kan makruh aja hukumnya, boleh aja kita berenang. Cuma kan kadang-kadang Kalau kentut dalam air. iya, kentut dalam Masuk air air. kan dia blebek gitu kan. Kadang bisa kentut Oh blebek. iya. Nah, pas blebek kayak itu dia berbalik lagi, tek gitu. Iya. Air masuk. Air masuk batal. Batal puasanya. Pas blebeknya itu. Gitu. Oh, iya. Kalau misalkan kumur-kumur pakai jus jeruk gimana? Tapi dilepehin. Ini enggak batal enggak. Apa enggak ini deh gini deh pakai jeruk bisa nggak? Buat Ya, apa? boleh kalau di sini dong. Sini dong Boleh. Tapi buat apa? Iya, Biar nggak kering. Pakai lip balm aja, lip balm. pakai bibirnya gini-gini. Gitu lah, elah. Iya sih. Nggak biar ada taste-nya, rasanya. Ada tes rasanya. Pokoknya selama sesuatu itu nggak masuk ke dalam mulut Kotok kita ini, hitungannya nih tenggorokan. masuk pokoknya samuk deh. Selama masih di sini. nggak Makanya apa-apa. kalau kita kumur-kumur kan masih boleh kan Iya, kalau kayak lagi wudu gitu. Iya. Berarti kalau kumur-kumur boleh, es jeruk boleh dong kumur-kumur. Iya boleh aja. Tapi pantes. Iya, wajar gak sih orang wudu pakai air jeruk. Berarti nggak boleh. Iya, nggak Nggak boleh. pantes. Nggak pantas Itu juga. tungguin aja habis maghrib juga. Ya, cuman kadang kan kalau udah asar kan Iya. berasa tuh. Nah kalau misalkan kadang-kadang kan suka sering tuh pertanyaan orang nggak nemu makanan apa di tengah jalan gitu. Nah udah batalin aja pakai gituan. Oh iya, yang Iya. dilarang-larang tadi ya? Iya. Berenang kentut di kolam Iya renang. kayak gitu. Lebih susah daripada nyari tempe kali berenang. Lu nyari kolam renang dulu. Iya, tapi harus gitu ya. Udah pasti udah ketemu duluan makanan di kantin depan tuh sebelum lo masuk. Jadi siap tahu dia emang guru renang udah di Oh depan iya. gitu. Asal nih, plok, plok, gitu kan. Iya. Nggak ada yang tahu posisi orang kan. Iya, posisi orang kan nggak ada yang tahu. Sat, kalau misalkan nih Sat, kita puasa, ya kan? Tapi batal nih. Kita emang sengaja ngebatalin. Tapi wah gua nggak, hari ini gua nggak mau puasa, males nih gitu. Tapi abis bulan puasa kan kita boleh bayar tuh. Ya kan? Nah, itu dihitungnya tetap puasa full Ramadan atau enggak? Oh, karena lu membatalkan sengaja, nggak dihitung. Ya pokoknya segala sesuatu yang kita batalkan di bulan suci Ramadan itu puasa itu, baik dengan uzur syar'i yang dibolehkan oleh syariat agama ataupun tanpa uzur, itu wajib jadi utang sampai seumur hidupnya dia. Nah, lu Iya. Yang dibayar apaan jadinya? Ya dikodok hitung begitu. Nah baiknya sebelum datang bulan suci Ramadan berikutnya harusnya udah dibayar. Tapi kalau ternyata banyak gitu, udah terlalu banyak lah gitu istilahnya, kasbonnya gitu kan. Udah terlalu banyak, ya lu hitung aja kira-kira lu pernah ninggalin puasa apa, gantinya di waktu-waktu seperti puasa Senin Kamis kayak gitu misalkan. Jadi niatnya setiap Senin Kamis lu puasa kodok selama Kalau seumur hidup. lupa berapanya? Jumlahnya lu hitung aja balik lu dari umur berapa itu. Buset, banyak banget. banyak. Iya, makanya itu diniatin saya akan membayar puasa saya seumur hidup saya di waktu Senin sampai Kamis gitu. Jadi kan orang taunya, wih soleh juga lu ya. Iya, Senin Puasa padahal Senin bayar. Kamis, iya Iya, padahal kalau Senin- bayar TU. Kalau ngitung dari umur kita 17 sih, Senin Kamis aja nggak kebayar ya kayaknya tuh. Coba kalau Senin Kamis nih ya, Senin Kamis satu bulan katakan misalkan 4 minggu minimal kan 8 kali 10 bulan 80 tambah Tambah 8. cepet dapat tuh 3 88. bulan. Tiap tahun tuh dapat 3 bulan. 3 tahun. Tiap dalam 1 tahun dapat 3 tahun bayar. Juga sih bang. Bayar Ya udah. begitu. Bisa Niatin tuh. bayar begitu. Karena utang kepada Allah lebih wajib dibayar daripada hutang kepada manusia. Oh, emang gitu Sat? Ya iya, kita utang sama manusia aja kalau nggak bayar kan tanggung jawabannya repot Iya, di makanya akhirat tuh. kan. Iya. Iya kan? Apalagi utang. Utang sama Allah gitu. Iya. Sat, kalau misalkan kita puasa nih, tapi gue bayarnya nggak mau pakai puasa, pakai cara lain aja, ada nggak cara lainnya? Pakai cara lain. Kalau misalkan dia udah uzur, sakit, segala macam bisa pakai fidyah. Masih makan orang.
Tapi kan kalau lu bener-bener udah uzur, udah parah banget, kalau kita ini masih pada sehat begini, Nggak boleh vidya. iya nggak boleh, bayarnya dengan puasa juga di Iya lah. after Ramadan juga begitu. Enakan orang-orang kaya gitu ya. Iya. Iya, tinggal bayar aja. Anak bayi mah Kasih ya. aja, Enakan bayi. kasih aja Hokben, Iya. beliin aja Enakan Hokben. putra. Kalau boleh bayar pakai selain itu ya. Iya, emang hitung-hitungan vidya tuh gimana sih? Iya pokoknya memberi makan orang miskin. Satu orang tuh dari satu puasa. Kalau misalkan tergantung berapa kita ininya, kita apa namanya, kita utang berapa yang kita utang itu. 10 Ya 10 orang 10 hari. puasa ya. 10 hari berarti posisinya kita masih sakit nih parah. Nah, nanti ada kriterianya lagi tuh. Sama kayak misalkan ibu yang seorang wanita yang menyusui tapi dia khawatir akan kandungannya gitu. Ada yang misalkan ibu lagi menyusui tapi nggak takut sama kandungannya, itu ada, dia bisa cukup bayar vidya aja. Ada yang bayar vidya sama kodo. Nah itu ada lagi nanti tabel. Nah, gitu, Iya. itu. Ada tuh MUI udah ngeluarin fatwa soal itu. Nah bisa dilihat nanti di fatwa MUI lebih detailnya lagi soal kayak gitu. Kriteria kayak gitu. Cuma kan kalau biasanya orang udah uzur, udah tua gitu, biasanya yang anaknya biasanya yang bayarin tuh. Oh, boleh tuh ya? Boleh. Biasanya kalau care atau mungkin dia bilang Kalau 10 traktir ciki masa bocor. Mana boleh cum, gila. 10 puasa masa traktir ciki doang. Kan makan tapi kan tetap makan kan. Ya boleh tapi itu makan. deh. Iya, makanan itu biasanya kalau itu dengan beras yang yang biasa kita makan itu. Atau ada juga memperbolehkan bahwa makanannya itu makanan yang sesuai dengan kita makan kayak gitu. Tapi biasanya sih lebih ke makanan bahan pokok. Kayak Ciki misalkan nggak dulu boleh berarti, gandum, Bang. kurma, Boleh, nah kita nasi tuh beras. Salah nih waktu ngasih ciki berarti. Kalau 10 ngasih ciki gampang 10 banget. ya. Ngambil aja serencing di Madura ya. Ngambil serencing di Madura beres tuh deh. Selesai urusan. Gampang banget gile. Kalau puasa berdarah batal gak sih? Enggak. Enggak. Kalau ke Masa dokter manggil gigi? Ustadz gimana sih? Masa Ustadz Bekam kan boleh bulan puasa. Oh boleh Ustadz. Bekam boleh. Oh berarti nggak batal Cuma ya? makruh aja nggak batal ya. Nato? Sama kayak bekam. Ya bulan Muharram aja haram Ustadz ya. Nato ya. Ngasih kan Kalau- cara kerjanya sama kayak bekam, tet gitu kan. Nitiknya sih sama emang. Tapi dia ninggalin. Iya. Nitiknya sama emang, tek-tek-teknya sama. Tetapi asli Kalau tatonya temporer? yang sementara itu. Iya. Oh, iya. Iya. Tahu dah. Karena kalau misalkan kayak yang diperbolehkan sama ulama itu maksudnya adalah yang akan berpengaruh misalkan dalam tahap pengobatan. Kayak misalkan lo donor darah, yang lo diambil darahnya yang sekira lo tuh bener-bener lagi sakit nih, lo harus butuh diagnosa dan lo merasa masih kuat untuk nerusin puasa lo. Nah, itu darahnya diambil boleh. Tapi lo harus memastikan dulu kalau seandainya lo bener-bener ngelanjutin puasa itu lo kuat, lo nggak menyebabkan mudorot pada Diri. kelanjutan lo setelah diambil darah lo aman-aman aja ya, silakan lo terusin puasa. Tapi kalau menurut lo gue udah payah udah nggak bisa setelah ini, ya udah lo batalin puasanya gitu. Ya nggak apa-apa itu. Nah itu nggak apa-apa, itu uzur syar'i, sakit kan Kalau untuk pengobatan. benahin gigi ke dokter gigi. Maksudnya Ya misalnya apa, bersihin karang, ya atau boleh, nambel, boleh, nggak ada masalah, boleh. Oke. Yang sekiranya itu satu hal ini ya yang benar-benar urgent kayak gitu, cuma lo akal-akalin masang behel bulan puasa gitu. Ntar tunggu lebaran dulu maksudnya. Iya. Enggak. Tunggu lebaran dulu Enggak, aja gitu gigi maksudnya. gue somplak dan ngilu. Kayak Ya gue boleh. pengen cabut dah. Ya boleh. Tapi kalau lo tahan sampai habis lebaran aman nggak? Nggak aman. Karena soalnya kalau misalnya kita sahur suka Sakit. ngilu. Suka ngilu gitu ya. Udah Iya. berobat boleh. Boleh aja berobat. Cuma kan Enggak. kadang kalau berobat tuh kan Kan suka ketelan air ya. iya yang ini apa tuh? Ini aneh joknya dia kan. Iya. Joknya dia kalau otomatis digini kan. Nah, kalau bisa digini Iya. bisa masuk air, bisa ngebatalin puasa juga. Kita Kalau nggak tutup. sengaja, ya dok kenapa dimasukin airnya? Kan emang gitu prosesnya. Udah gitu airnya minta Kalau Pokari Sweat misalkan lagi. disemprot keluar tuh nyiram tanaman namanya. Minta
Mintanya mijon lagi nih. Iya, hidrokopo mintanya gimana? Semprotan bisa diganti nggak? Saya bawa sendiri nih airnya. Masa begitu? Oh gitu, banyak Oke, juga ya. iya gue karena gue rencana hari Minggu kayak gue mau ini dah Apa itu? ke dokter gigi. Hari Minggu ini. Hari kemarin ada dokter gigi Hmm. di Menteng, bagus dah. Beneran, nanti cobain. Ani lupa namanya apa? Dokter gigi. Dokter gigi. Kita dulu di dalam pernah jadi asisten dokter gigi 8 Serius? bulan, pernah serius. Ada dokter giginya? Ada dokter Oh, dokter canggih. gigi situnya ya? Iya. Kita kerjaannya jadi misal dokter lagi gini-gini kita megangin di samping tuh talenan terus yang alat-alat ininya. Terus setelah dia after dia selesai kita sterilin. Oh iya. Terus ntar ada alat sterilnya kayak gitu. Seru juga. Sekitar 8 bulanan adalah kurang Itu kalau lebih kita kita dibayar jadi nggak sih, asisten. Stan? Enggak. Tapi kita dapat keringanan ini hukuman dikurangin. Oh, iya, iya. Karena berkelakuan Remisi. baik terus membantu, Iya, kayak iya. gitu. Oh, begitu. Dia bantu-bantuin itu. Oh, pengeluaran remisi dari situ ya? Iya, kelakuan orang berkelakuan baik kayak gitu-gitu. Tapi bisa dibokul juga bisa. Bisa kan? Bisa rahasia umum itu mah. Lanjut. Bener gak sih sebelum lahir itu kita ditanya 77 kali untuk lahir ke dunia? Emang iya? So tau duluan. 77 esteler anjing. Masa bisa pas? Lah, bukannya orang jadi manusia setelah 3 bulan dalam kandungan ya? 4 bulan. 4 bulan ya? Iya kata Rehan sebelum lahir ditanya 77 Jadi kali. sebelum apa namanya? Sebelum kita ditiupin sama Arwah. Allah ke ini, Ruh. Iya, ruh kita ditiupin tuh ke orang tua kita tuh ke ibu kita perutnya di umur 4 bulan. Semuanya kita hidup di alam ruh kan. Ini pertama manusia setelah diciptakan kan dikumpulin di alam ruh dulu. Di alam ruh. Nah, alam ruh tuh diceritain di Al-Qur'an tuh ditanya alastu bi rabbikum. Allah ngasih pertanyaan kepada seluruh arwah manusia, baik dia orang muslim, orang non muslim. Allah tanya alastu bi rabbikum, apakah kalian bersaksi bahwa saya ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala sahidna. Tuh semuanya tuh kita nih. Andai kata misalkan manusia ya? iya semua manusia tuh menjawab dia Donald Trump lagi, presidennya Cina lagi semua tuh di alam ruh menjawab. Pasti jawab Itu ya. persaksian. Itu Allah simpen tentang memori itu nanti di akhirat. Ini persaksian bahwa semuanya ngakuin bahwa Allah tuh Tuhannya seluruh arwah manusia ini. Iya, iya. Udah. Ketika dibuat ketetapan arwah yang ini nanti akan masuk, roh ini akan masuk ke ininya orang tuanya pada tanggal segini, segala macam. Nah, rizkinya tuh ditulis segala macam di umur 4 bulan. Nah, pas dimasukin, nah itulah awal 4 bulan itu awal dia kehidupan dia dimulai. Itu yang ditanya. Habis alam ruh kan alam rahim, ini namanya alam rahim. Dan habis alam rahim nanti lahir alam dunia namanya. Tapi pertanyaannya itu yang 77 itu bener gak? 77. Kalau 77 wallahu alam yang aneh tahu itu. Pernah kita ditanya soal masalah itu, lu ngakuin enggak? Kalau Allah nih, aku ini yang ciptakan kamu, aku ini Tuhan kamu. Ya, seluruh roh manusia tuh ngejawab. Siapapun Benar, ya. siapapun dia, mau orang non muslim, mau siapapun dia, pokoknya dia jawab begitu. Baru setelah umur 4 bulan dia ditiupin ke kandungan ibunya. Nah, tapi setelah dia hidup di dunia itu segala macam, malaikat Israel tuh punya tugas dalam satu hari itu 70 kali datengin manusia. Dengan sistemnya dia ya. Kan malaikat Israel bukan sistem kinerjanya bukan masalah dia tuh satu sosok gimana ngurusin seluruh manusia gitu kan. Dia tuh punya satu satu tugas yang dikasih Allah, dia 70 kali melihat buku catatan kita. Maksudnya takdir kita udah datang belum nih selama sehari. Ini orang udah waktunya belum? Udah waktunya belum? Udah Sehari waktunya belum? 70 kali dia 70 datangin. Nanyain kita. Kalau dia misalkan lagi pas datang kita dalam keadaan lagi taat, lagi ibadah, malaikat Israel itu ngomong gitu dikisahkan itu sampai ngomong alangkah baiknya jika aku mencabut nyawamu kau dalam keadaan seperti ini. Tapi kalau kita dalam keadaan maksiat, nauzubillah min dzalik, itu dia datang betapa bahayanya jika Allah menakdirkan saya mencabut nyawa kamu dalam keadaan seperti ini gitu. Itu 70 kali tuh datang tuh dalam satu hari. Gimana itu? 77 loh. 70 kali loh. 70 kali. Jamnya 24. Jam 24. Setiap setengah jam aja belum didateng ya. Datang terus ngontrol, kalau udah cek waktunya udah cabut balik begitu. Emang umur tuh benar-benar gak ada yang tahu tau. Iya. Wah serem banget. Aneh kemarin baru kejadian Ustadz. Jadi Aneh belum ceritain di podcast nih.
Ini dulu kolaborasi Lukas sama salah satu seniman di Malang. Seniman ini disabilitas dia, nggak ada tangannya dua-duanya, dia ngelukis pakai kaki. Udah tua bapak. Ane waktu itu lagi janjian di Jakarta, ngobrol. Ane lagi duduk nih sama dia nih sebelah-sebelahan. Lagi bercanda, meninggal. Bener-bener nggak ada yang tahu. Jadi nggak nunggu sakit ya, nggak ada jaminan lo mau sakit mau sehat, nggak ada jaminan sih. Senyata itu saya ngeliat tuh. Meninggalnya. Ngobrol, dia cuma ngomong gini, saya capek jalan kaki, saya gampang capek kalau jalan kaki. Kita bales, Pak besok pakai kursi roda aja, besok masih acara tuh, besok pakai kursi roda aja. Iya pakai kursi roda ya, dap, meninggal. Berarti itu sakratul mautnya gimana ya? Oh sempat gitu, Ada gitunya ada. Gue di sampingnya, Pak, kenapa? Dia cuma lihat ke atas sambil gitu kayak mencoba untuk napas. Katanya serangan jantung. Karena kan ruhnya kan ditarik dari kaki, coy. Makanya kalau orang mau mokat tuh biasa kaki dingin, coy. Jadi ditarik begini dari malaikat Israel nyabutkan dari ubun-ubun. Nah, tapi keluarnya itu dari kaki sini. Seret. Nah, kalau roh kita masih di sini masih bisa diterima deh tuh tobat kita. Kalau kita ini kalau udah nyampe sini, ini terakhir nih. Dan nyawa sampai kerongkongan. Kalau udah lewat dari sini, udah nggak diterima lagi tobatnya. Makanya kan dulu ada cerita lucu dalam satu riwayat tuh kan Firaun tuh kan ketika dia udah melihat kebesaran Allah gitu kan pas di laut itu dia udah tenggelamin gitu, pas dia udah mau meninggal dunia, dia udah nyawanya udah sampai sini, sama malaikat Jibril saya gedek sama dia disumpel pakai pasir mulut biar nggak ngomong. Iya, saking bencinya malaikat Jibril sama dia. Oh dia udah mau tobat tuh ya? Iya udah mau taubat, dia mau ngakuin kan, dia baru mau ngakuin kalau saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Itu dalam satu riwayat disumpel pakai pasir itu sama malaikat Jibril. Gara-gara gua sama lu gitu. Gara-gara malaikat Jibril gedek dia ngaku Tuhan. Itu aja gitu, dia ngaku Tuhan. Di posisi pernah ada satu Sungai Nil kan di Mesir sana kan. Sungai Nil tuh kan pernah nggak ngalir tuh. Pernah kering gitu. Akhirnya rakyatnya pada bilang nih, "Mana kan kamu Tuhan," katanya. "Datengin dong hujan, air mana gimana?" "Ya, saya akan datangkan," gitu. Dia ke belakang, dia minta tolong. Gini, "Ya Tuhan, aku tahu Engkau ada." Digesek-gesek kayak orang sujud. "Iya. Aku tahu Engkau ada, tolong turunkan hujan." Gitu. Kalau Engkau turunkan hujan, saya akan beriman. Hujan turun langsung. Tuh, bener kan saya Tuhan katanya. Astagfirullahaladzim. Udah minta begitu Iya. Gedek malaikat Jibril sama dia. Iya, malaikat Jibril gedek makanya sama dia tuh disumpel. Pasir itu biar dia Tuhan ngomong. di prank. Cuman jatuhnya kan ngeprank. Benar. Ngaku-ngaku. Ngegocek juga Ngegocek, dia. anjir. Ngegocek walaupun Allah udah Maha tahu ya, Iya, dia Maha udah tahu, digocek benar. tapi Ya udah itu deh, buat jadi pelajar. ikutin aja alur lo. Makanya doi punya jasad sampai sekarang ada di Mesir. Zaman Nabi Musa tapi doi punya jasad ada. Kan Allah janji dalam Al-Qur'an jasadnya dia akan Allah pelihara. Jadi kalau di buku-buku sejarah kan dibilangnya diformalin. Padahal kagak. Itu mau kita granat mau apa juga tuh jasadnya gak bakal hilang. Karena Allah udah janji, udah bilang jasad itu Allah jaga supaya jadi pelajaran bagi umat manusia sampai akhir zaman. Jadi kalau kita jalan ke Mesir nih, minta kasih tahu makamnya Firaun yang itu yang zaman Nabi Musa ada, dikasih tahu nih dia nih orangnya. Diliatin. Ada gitu. Ada Ada. dagingnya, masih ada daging. Bener, gua kan gue pribadi belum kesana belum lihat. Tulang doang. Tapi maksudnya gue taunya dari Al-Qur'an, ngasih tahu bilang begitu, emang begitu kenyataannya itu masih ada. Siapa gue lupa namanya tuh, Menoptan apa siapa gitu. Sampai terus Romawinya 2 apa ya, raja kedua apa gimana gitu dia. Itu. Tapi yang Firaun sadis banget sih. Dia. Jadi yang setiap ada lahir anak laki dia tuh ya. Iya 70.000 bayi dibunuh. Jadi gara-gara dia mimpi kerajaannya bakal hancur sama bayi dari Bani Israel. Dulu Bani Israel kan bangsa budak tuh, diperbudakin sama Firaun kan. Akhirnya dia mimpi gitu, dari bangsa budak ini ada yang bakal ngancurin kerajaan dia. Akhirnya dia terus minta tafsirnya kan sama ahli tafsir. Ini gimana nih tafsirnya? Ini bakal Tuhan kerajaan udah kamu. tafsir ya? Iya. Akhirnya dia bilang, "Ya udah. Bayi yang lahir siapa aja bunuh." Itu totalnya ada 70.000. Tapi Nabi Musa kenapa selamat? Nah, itulah uniknya rencana Allah. Allah kasih ilham kepada ibunya Nabi Musa. Hanyutin tuh anak kamu di kali. Gimana mau dihanyutin kan nanti gimana?
Sama Allah rencananya Allah emang Nabi Musa persis di belakang istananya Firaun sama istrinya ditangkap. Ya. Jadi ceritanya Allah yang ngatur tuh. Kayak begitu. Nah, terus tapi nggak. Terus pas Nabi Musa diambil tuh, istrinya bilang ada bayi-bayi. Firaun udah firasat nih. Wah, jangan-jangan ini bayi ini nih yang bakal ngancurin saya. Dia bilang, nggak mungkin bayi selucu ini, kata istrinya. Coba kalau begitu dia ini dites tuh, ada satu bara api sama satu makanan gitu. Apaan? Nih coba lihat kalau dia memang bayi yang Biasa bang ngacurin saya, dia pasti tahu mana yang baik, mana yang benar gitu. Nabi Musa ada satu makanan sama satu bara api kan. Mau ngambil nih sama malaikat Jibril, ditepak tangannya begini, diambil ke areng. Jadi pas makan areng itu lidahnya Nabi Musa luka. Maka kata dalam satu riwayat Nabi Musa tuh ngomongnya cadel. Di tafsir jalan lain kalau nggak salah dikisahin. Gara-gara waktu kecil makan bara api itu. Jadi pas dia tahu kan mana yang buruk, mana yang masa kan seorang nabi dari kecil memakan itu sama tangannya itu digeser sama malaikat Jibril supaya ngambil arang itu. Jadi langsung pas ngambil arang gitu tuh kan kamu lihat, kata istrinya gitu kan. Tuh kamu lihat kan anak ini, dia aja nggak bisa bedain mana yang ini. Jadi dia nggak berbahaya ini gitu. Padahal akhirnya pas sampai dirawat jadi gede, ya udah akhirnya dia yang Jadi nabi numbangin. jadi anak angkatnya Firaun dong sih. Anak angkatnya Firaun deh, telak. Sampai dia besar, akhirnya dia berantem sama prajurit Firaun. Sekali tonjok die dia. Sama dia. Oh, Musa. Iya, sama Nabi Musa. Jadi ada orang berantem, Bani Israel sama satu bangsanya Firaun gitu, berantem berselisih. Dia dibelain karena dia tahu Bani Israelnya ada nggak salah gitu. Ditonjok sama Nabi Musa, mati langsung sekali tonjok doang. Sama dia Aldus. Nggak sempet visum tuh. Tonjok sekali tonjok mokat coy. Aldus Ada Al-Quran. Aldus Tolak. steknya udah tinggi tuh ya. Iya, staknya udah mentok tuh. Sekali tampol, doi. Akhirnya dikejar-kejar Nabi Musa dari situ. Akhirnya dicari kan Nabi Musa. Dicari, mengembara. Akhirnya ketemu dua anak perempuannya Nabi Syuaib. Oh, yang di bawah pohon. Iya. Iya. Dijodohin nama anaknya. Dijodohin akhirnya. Boleh. Suruh mengabdi Nabi Syuaib 8 tahun awalnya, terus diperpanjang sampai 2 tahun jadi 10 tahun. Setelah itu baru dapat nerima wahyu pertama kali di Bukit Tursina. Pas Bicara sama Allah tuh. Iya. Yang pertama kali dapat itu. Lewat api kan pohonnya ada. Iya, benar. Iya. Betul juga bang. Punya satu keistimewaan deh Nabi Musa, dia bisa ngomong langsung sama Allah. Dia doang tuh. Dia doang. Punya satu kelebihan. Gimana tuh? Jadi dia mau ngomong sama Allah langsung, ya udah ngomong ya Allah gitu, ngomong langsung. Dijawab Allah- tuh. Iya. Dan Allah bisa jawab langsung. Masya Allah. Dia punya itu salah satunya nabi yang punya kelebihan begitu. Nah, Nabi Muhammad nggak bisa. Nabi Muhammad lebih canggih lagi, ketemu langsung. Oh iya. Isra Isra wal Mi'raj. Ketemu langsung. Terus mengenai puasa lagi nih John. Tadi siang kita kan mampir ke musola bareng sama teman. Cuma ada yang aneh di waktu wudunya dia. Kayak yang kumur 3 kali keluar 2. Apa dia mau ditaruh lek-lekan apa gimana tuh yang sebiji lagi tuh kumurannya. Ya kan yang jadi pertanyaan, kalau Hilang dia ya? masuk 3 keluar 2, kan nggak mungkin dia simpen sampai sholat. Masa Iya. dibaca Fatihah? Ketahuan sih ya. Liaunya kemana? Itu mesti panggil KPK tuh. Buat nyelidikin Korup. tuh. Mesti nyelidikin tuh. Aduh, Harus dicari. korupsi kumur. Iya, masa kumur bulan puasa. Umurnya dikorup anjir. Tapi bener itu mah zaman-zaman SMA gue Iya, gitu gue temen-temen emang juga. total begitu iya. Kenapa ya? Padahal nggak enak juga sebenarnya. Seger banget kali ya namanya orang siang-siang gitu kali cuy. Gitu gimana sih? Kalau gue dulu malah glok gue gituin. Iya. Sakit perut. Ini kenapa nggak minum biasa aja yang Iya karena mana kecil nggak berani. iya. Ih nggak berani kali ke warungnya Iya, nggak gitu berani. apa ini. Iya. Takut.
kayak ya udah gue kadang juga nggak haus, kayak bandel aja. Bandel Bandel aja bandel. dah, lebih dari Kenakalan bandel. remaja. Iya, kenakalan remaja. Cuma kita pernah dulu cerita agak lucu juga ya. Temen kita sekelas kita anak rohis. Wah taat banget lah. Main ke rumahnya sama temen kita bandel berdua nih. Set. Main rumahnya dia, main PS. Biasa lah ya, main PS yang. Pas lagi main PS, ada orangnya, keluarganya kan orang taat juga. Panggilnya Umi, Abi gitu kan. Set. Pas lagi main PS, kulkas buka ada Coca-Cola. Teman kita yang puasa Islam minum juga. Set. Ikut. Minum sampai pas habis nyokapnya ngeliat, astagfirullahaladzim Yusuf, kamu bawa teman dari mana ini nggak puasa? Dua-duanya Kristen bunda katanya gitu. Umi dua-duanya Kristen katanya gitu. Iya Mi maaf Mi bilang gitu. Oh iya maaf. Habis itu ditegur katanya. Lu kan anak rohis, kenapa lu bertemu sama orang Kristen katanya. Padahal kenapa ya? Nggak apa-apa juga sih. Kan bisa teman kelas. Iya, cuma main jadi ditegur. Masanya ngabisin Coca-Cola buat buka sih Iya. sebenarnya. Emaknya udah kebayang sebenarnya di situ poinnya. Iya, Anda agamis, tapi kok Anda dermawan? Coca-Cola aja pelit. Kan harusnya kalau emang dia tahu, ternyata non muslim gitu. Wah, Kasih. gue masakin makanan gitu kan, kali aja orang non muslim jadi tersentuh, bener Bener, gak? bener. Dapat hidayah, Bener, harusnya bener. begitu Ya, kan? normalnya. Iya, masa perkara Coca-Cola goceng, waduh, berat. Apa nih, Bang? Hukumnya gimana sih sama yang percaya air minum celupin tangan Habib? Itu banyak tuh. Ada yang diludahin. Tuh, nih minum. Dulu dulu Nabi suka kayak begitu. Yang pertama Ya, nih. salah nih, Itu sunnah yang pertama. Yang kedua, ada riwayat sahabat Nabi pernah jampe-jampein orang. Jadi pernah datang ke satu kampung, sahabat Nabi kehabisan kehabisan bekal, uang segala macam. Ada di hadis riwayat Imam Muslim kalau habisan bekal, terus ada satu kampung pemuka kaum kan lagi dakwah nih ceritanya. Ada yang kesurupan anak pemuka kaumnya. Nggak ada yang bisa ngobatin nih coy. Kata sahabat Nabi bilang, kalau gua obatin lu mau kasih apa nih, kata gitu kan. Kata sahabat Nabi, lu nggak boleh, kalau lu bantuin orang nggak boleh pamrih lu begitu. Kenapa lu minta inian? Terus katanya sahabat Nabi, kalau saya obatin bener, potongin saya kambing ya, makan nih buat saya sama sahabat-sahabat. Sama dia dikasih satu air minuman, dibacain Al-Fatihah 7 kali. Dibacain Al-Fatihah 7 kali, diminumin. Hilang, sembuh itu orang, ya kan, dipotongin kan, kambing tuh makan tuh enak segala macem. Ada satu orang yang rombongan ini sahabat Nabi ini ragu kan, ini jangan-jangan nih haram nih, kenapa kok kita bantuin orang, ngobatin Pamrih. orang, tapi kita minta sesuatu, jangan-jangan nih haram nih, dosa nih kita ngelakuin gini. Kita tanya sama Nabi deh, pulang deh tuh rombongan itu, tanya sama Nabi kan, ya Rasulullah begini ceritanya, kisahnya gini. Terus kamu obatin pakai apaan? Saya bacain Al-Fatihah 7 kali ya Rasulullah gitu. Padahal dia nggak diajarin Nabi, tapi dia inisiatifnya sendiri. Al-Fatihah kan 7 ayat gitu. Saya bacain 7 kali gitu. Dibacain 7 kali, sembuh orang itu. Terus gimana ya Rasulullah? Kami takut nih yang kami makan itu jangan haram, kata Nabi. Sisain mana paha kambingnya buat saya, kata Nabi sambil ketawa gitu. Nabi maksudnya artinya Nabi mendeklarasikan bahwa hal itu boleh gitu. Maka aneh pernah belajar tuh hukumnya, kalau kata dulu di pesantren di Jawa kan itu istilahnya apa, nyuk. Kalau bahasa Jawa tuh ada kayak ngobatin orang. Nah itu boleh memberikan mengambil upah dari mengobati orang kayak gitu. Nah tapi misalkan ada pun sekarang tren-tren yang kayak nyelupkan kayak gitu-gitu, yang pertama orang tuh benar-benar soleh apa enggak, orang tuh benar-benar maksudnya yang memang ini orang terpercaya lah gitu, agamanya tuh luar biasa, masya Allah begitu. Nah itu emang biasanya kalau kayak gitu-gitu emang bener. Itu kan pernah ada penelitian yang dari Jepang tuh, siapa tuh yang penelitian air yang miracle kan, kalau dibacain yang dia sampai terkejut gitu sama kebiasaan orang Islam berdoa, ternyata air itu mengeluarkan kristal-kristal yang indah kan ketika dibacakan Al-Quran. Nah itu kayak begitu, memang itu meruqyah dengan media seperti air itu ada, akan tetapi kalau bisa digunakan sama oknum-oknum melihat kayak gini, ya itu jatuhnya dosa juga kepada oknum-oknum tersebut gitu.
Tapi kalau orang yang bener kayak begitu, aneh biasa kalau kayak lagi dakwah di mana-mana, misalnya di luar kota, sampai pernah di luar negeri, di India aneh pernah dakwah nih, orang India minta air sama aneh doain, cuma nggak aneh doain bener, nggak aneh bilang andeci bora bori gitu kagak, gitu doain bener, karena aneh tahu ilmunya gitu emang ngedoain, jadi biasanya kayak itu buat anak kecil yang sakit, yang biasanya suka nangis mulu kayak gitu-gitu, nah itu emang sunnah. Kalau yang aneh pelajari hukumnya itu sunnah gitu. Tapi ini dijualin Ustaz. Nah, Harganya mahal dan banget. dan ada pun yang diperjualbelikan itu nanti kembali lagi kepada niatnya, dan itu nggak boleh sih baiknya kayak begitu. Iya, bener lu sebagai itu lu saja. Iya, takutnya kan jadi itu memperjualbelikan agama, takutnya dikhawatirkan termasuk hukum seperti itu gitu. Mending dagang aqua pas macet ya. Nah, Ya, sama air cakep juga. tuh, iya Dagang benar. juga. Iya. Kalau ini Ustadz boleh nggak Ustadz? Ada Ustadz di atas panggung. Antum naik sini itu. Antum buka dompet isinya berapa ya? 7 juta. Nyumbang deh 7 juta di sini 7 juta. Itu Ini buat Allah nih 7 juta nih. itu seperti kayak Kok kalau di dalam narik napasnya. Gue nonton lagi tuh. Itu kan kasihan nih. Ditanya dulu soalnya, lu bawa di dompet lu ada berapa ya? Dompet gua ada 1 juta. Udah jujur karena nanya Ustadz. Ya udah sini 1 juta lu. dulu aneh pernah belajarin juga itu di kitabnya Imam Ghazali kalau nggak salah, di Bidayatul Hidayah sama Ihya Ulumuddin tuh dibahas soal perkara itu. Nggak bolehnya meminta yang sekiranya orang tuh dia ngasih karena dia takut harga dirinya dia jatuh, dan itu pun ketika dia memberikan itu, harta yang diberikan itu menjadi nggak berkah. Karena dia memberikan itu karena terpaksa, takut malu. Itu seperti diibaratkan menodongkan pedang ke depan muka orang begini begitu. Jadi sehingga dia bisa malu, dikhawatirkan. Nih baiknya jangan kayak gitu. Kalau kita misalkan mau ngasih tahu, caranya Nabi tuh kayak gitu, misal kasih tahu infak, tentang keutamaannya bahwa orang yang bersedekah nggak akan pernah miskin, dekat dengan surga kayak gitu-gitu. Dikasih tahu kayak gitu sehingga orang, oh, iya juga ya, harta gue pengen deket dengan surga kayak gini. Sehingga kemauan dia sendiri. Akhirnya Ikhlas. kemauannya dia sendiri kayak gitu. Lagian orang-orang biasa aja kalau misalkan lagi ngiderin kotak amal mau masukin gini kan ya. Iya benar. Kan orang biasa. Kalau kata Padahal Islam begini tuh, kosong. Begini kosong. action Biar kata aja. Islam. Masukin sak gitu kan. masa ditrikin gini pas mau naruh gini. Masa ditrikin begitu orang kan. terus ada ditepoknya lagi udah diterikin terus Iya. pakai ditepok lagi anjir. Padahal duit orang yang sebelah aja. Kalau duitnya cepet biar kelihatan tuh ya bisa gitu. Cuma kalau kucing disodok kok. Digini-gini nih kalau perlu deh. Begini dia sampai kumpul. Iya. Kalau sini kan Jatuh kotak kelihatan. amal ya. Gue pernah sholat Jumat di Mali kan. Lagi duduk karung. Oh karung. Lagi duduk nih enak-enak bang sholat Jumat. Tak. Saat lagi ceramah kan, saat kelar ceramah ada orang berdiri. Saat tiba-tiba berdiri. Tiba-tiba dia ngomong pakai bahasa Mali tuh. Kayak gue videoin deh aslinya. Gua sama anak istri gua benar-benar berdiri lagi rame jamaah. Gua sama anak istri gua 3 hari susah makan. Gue susah, gue kerja juga udah gak kerja. Sekarang gue fakir miskin. Lu semua saudara gue, tolong bantu gue. Gini. Dia ngomong sendiri. Nyelak sih yang lagi ceramah. Habis itu dia jalan sendiri. Ngider. Dikasih tapi. Ada yang ngasih, ada yang Yang enggak. ceramah gimana? Diem. Diem. Buset. Tapi kalau mau dalam Habis itu pulang deh ikut sholat. Nah gue gak tau lagi ke belakang gitu. dikasih duit kagak salah. Ngitung aja kan sambil jalan. Katanya nyumbang nyesel gue. Ih, lebih ekstrim tuh di situ. Oh gitu. Iya. Tiba-tiba dia ngerasa dia susah, lagi sholat Jumat ya udah dia diri aja. Itu boleh kalau dalam hukum Islam, lu boleh meminta-minta, tapi ada kadarnya. Kayak misalkan lu kehilangan harta benda lu, misal kayak korban kebakaran, yang kayak gitu misalkan, jika dia beneran ya nggak nepo, itu 3 hari nggak makan kayak gitu, dia boleh bilang minta-minta. Dan kalau benar-benar sampai dia misalkan nanti jatuh sakit atau apa, itu orang satu kampung tuh bisa berdosa juga karena nggak memperhatikan keadaan saudara muslimnya itu. Makanya mungkin dia begitu, sebenarnya ada bagusnya kalau memang dicerita begitu, karena dia bisa menggugurkan dosa orang-orang di kampungnya yang nggak tahu keadaannya dia. Kalau dia bener ya dengan catatan Tapi dia bener seger, keadaannya Stat. gitu. Ngomongnya semangat. Nggak kayak 3 hari belum makan. 3 hari nggak makan tapi seger. Seger. Air wudhu apaan lagi?
Air wudhu apa Gue kaget lagi? tuh, ih kenapa nih orang tiba-tiba marah-marah? Ternyata dia menceritakan kondisi dia, tapi nggak ada kotak amal jalan, Oh nggak ada. nggak ada. Dia sendiri aja gitu. Sendiri tapi orang pada aja ngasih. ngasih. Oh iya. Orang pada ngasih. Jadi kayak ya udah kita beramal kayak membutuhkan aja udah ada nih online ya Langsung. langsung. Nah itu kan orang yang bersedekah itu dia kan mendapatkan dari apa yang diniatkan kan. Adapun orang itu menipu ternyata kayak gitu, ya dia tetap misalkan lu karena kesian, oh iya 3 hari belum makan nih, lo taruh 100.000 gitu kan. Nggak taunya dia nepu buat main inian, main slot ternyata. Pas balik udah kagak sholat, dia main slot lagi, Iya didepoin lagi sama dia. Main depan masjid lagi. Udah begitu kan. Nah, lo tetap dapat pahala orang yang bersedekah terhadap orang yang fakir miskin dan tidak makan 3 hari kayak gitu. Lo tetap akan mendapatkan apa yang lo niatkan. Kayak begitu. Iya, kalau di Islam kan sekecil apapun jadi pahala. Iya Ya, benar. wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Iya. Dia negaranya dia coy. Dia ditopang negaranya dia emang. Ditopang negaranya dia emang. Pase-pase dia emang negaranya. Pendidikannya. Bahasa Inggris komputer enggak tuh emang itu enggak ya? Oh enggak, dia jauh, Enggak. jauh. Disket mah kagak kenal disket ya. Jauh. Lu ngomong, gua pernah diomelin di bandara karena ngomong thank you. Iya. Dipanggil gua sama gua ceritakan di Green Boys, dipanggil gua Berarti- sama imigrasi. Lu apaan lu thank you. Minimal lu kalau nggak pakai bahasa dia pakai merci bahasa Prancis. Iya. Merci. Memang Merci. Artinya apa? Terima kasih. emang Minimal tuh. emang negara-negara Islam yang di Afrika itu emang sama agama dia ngelotok banget ya, emang bener-bener jadi kayak semacam apa ya? Ya pedoman hidup bener-bener Iya, buat dia. Beda sama kita kan yang udah campur tangan budaya gitu. Habis mau ngapain lagi dia? Ya wallen nggak ada. Kemarin banyak kegiatannya, ente lihat sendiri main bola. Mobile Legend ada kan tuh di sono? Mobile Legends masih TikTok baru masuk nih alhamdulillah. TikTok bener. Oh, dia main TikTok jadi. TikTok baru lagi masuk nih. Oh lagi pada gila-gila. IG Oh, ya? enggak, IG enggak. IG nggak laku, Facebook, TikTok. Kalau nggak Facebook, TikTok. Hmm. Oh iya. Lucu, Ane ada cerita lucu. Ane belum cerita nih Green Boys nih. Ane datang situ. Lagi pada, iPhone lagi gila-gila itu. iPhone. Beberapa saudaranya pegang iPhone memang. Tapi masih 10, 11. Terus Ane datang. Ane kebetulan alhamdulillah tuh ada rezeki pada mau sono mau konten kan. Kebeli iPhone 15. Berangkat nih. Terus lagi main handphone, HP-nya lobet. HP-nya lobet. Terus Ane pinjam charger. Ada charger nggak? HP lo apaan? Digituin. iPhone, dikasih charger iPhone. Sedangkan 15 Beda. kan Type-C kan. Gue bilang enggak, charger gue bukan yang ini, yang Samsung. Gue bilang yang Samsung. Anjir lu dari kampung mana, iPhone lo KW. Ternyata di sana paling baru 13. Jadi Kita udah 15. Kita udah 15 yang udah Type-C. Jadi enggak kok, iPhone dari dulu chargernya begini, nggak ada yang Oh, kayak iya, Samsung. iya. Gue mau ngejelasin juga, makin dikira Kang bohong dong. Iya. Lu baru 12. Iya. Itu perumpamaan orang yang ngeragukan kehidupan akhirat tuh. Teknologi surga tuh kayak gitu. Sama kayak kita cerita misalkan, kok di surga kayak gitu ya, kita baru pengen apaan misalnya daging burung, set terlintas langsung ada di depan muka. Sama kayak kita ngomong sama misalkan orang yang dusun kayak gitu, di tempat gue keran misal keran gue giniin dong udah keluar Nggak air. di dusun, saat di ibu kota. Lo tegesin lagi. Ibu kotanya begitu masih segitu. Pusat. Gitu ya. Pusat kota. Ya Allah. Itu mereka bakal tahu gua nggak bohong 2027 2028. Ternyata tuh orang bener ya. Ada nih. Udah pas lihat, dia time traveler ternyata begitu. Time traveler. Iya, karena begini. gue mau ngomong kalau dia udah 14, Oh. gue bisa. Oh enggak, nanti 15 begini. Gue udah nggak berani nyebut ini. Oh ini 15 udah nggak berani gue. Karena gagah lo tuh 13. Tapi kan kalau bisa iPhone bisa kelihatan. Apanya kelihatan? Ke apa tuh namanya, ke Google. setting apa set iPhone Eh. iOS Ini berapa? namanya handphone Cina, bisa ngapa-ngapain. Oh. Pikirannya udah begitu. Nggak pengen ente kasih tahu nih website Apple nih. Ini sih gini. Ini ada website, ini Apple. Ini yang Pala terbaru. chargernya ini nih. Ustaz, Ane udah direndahkan dari Ane minta chargernya beda. Oh iya. Itu lu dari kampung mana lu? Udah males juga lo ya. Udah malas juga. Oh ya udah deh, gue ngalah aja. Oh iya benar. Udah paling enak ngalah. Bener kejadian tuh kayak
Gue bilang gue salah juga sih. Emang iPhone dari dulu kan baru di 15 doang chargernya. Iya. Dan itu 15 itu di sini baru rilis 2 bulan. Kita aja baru 2 bulan. Iya, Gimana dia? Jadi gue kalau gue jelasin gue, ih udah miskin Kang bohong lagi. Nah, gue takut digituin tuh. Gue takut kena di situ. Jadi gue diem aja. Oh iya, ya udah lo ada nggak yang Samsung? Ada, ntar gue ada Samsung kok dulu cas aja. Udah dijadiin gosip tuh. Oh gitu. Masa handphone dia yang Cina-Cina gitu anjing. Apaan tuh? Apa sebenarnya arti dari perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu? Kok gue ngerasa ketika udah mulai hijrah tapi malah gue ngerasa dijauhin dari nikmat kayak jodoh dan karir. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Ya benar, kalimat itu benar. Karena definisi amal ibadah yang pertama kali akan ditanya hisab tuh sholatnya. Kalau sholatnya baik maka suruh amalnya baik kan. Awaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat yaitu sholatnya. Pertama kali ditanyain. Nah kalau sholat tuh barometer dari semua amal ibadah, itu barometernya sholat. Kalau lu sholat lu udah bener, pasti akan suruh amal ibadah lu akan bener dan kehidupan lu juga akan bener, akan diperbaiki oleh Allah. Cuma dalam prosesnya itu kan Allah ingin membersihkan nih, dia punya perbuatan buruk di masa lalu yang dilakuin gitu, karena dia sayang, karena Allah sayang. Allah tuh pengen balas di dunia gitu. Oh jangan sampai di akhirat. Iya, sebenarnya pengen balas di dunia sehingga nanti kalau dia kena musibah dia sedih. Nah kesedihan itu sebagai penghapus dosanya dia gitu. Kan itu kan butuh proses ya, namanya kayak gitu. Lu ibarat baru sholat sebulan tapi lu udah nyalain Allah gitu, ya kan? Itu kan ada prosesnya, benar-benar sampai lo udah dicuci semua dosa lo, kesalahan lo, baru nanti kehidupan lo perlahan demi perlahan udah akan jadi baik gitu cum. Sebenarnya minimal seminimalnya mana ada tuh orang kalau sholat habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aduh nyesel gue sholat. Ya kan? Belum sih. Mana ada Belum hari nemu ini kan sih. minimal lo habis selesai sholat tenang hati enak ya Iya kan? benar. Yang ada lu main slot, yang ada ujung-ujungnya menang di setan makan jin. Iya benar. Ya kan? Benar. Kalah kusut hidup, Benar. nyesel kayak Benar, begitu. Nah kayak benar, gitu. Ini setuju tuh. Ya terbaik memang. Ada pertanyaan terakhir. Tat. Masa tat? Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Tat, saya kalau sahur makan di rumah, tapi nggak nafsu makan karena masakan emak saya anyep. Apa boleh saya masak mie aja? Emaknya udah masak nih Tat. Terserah dia. Iya cuman maksudnya emaknya udah masak penuh kisah Iya, apa? penuh. Kalimat anyep apa nih? Basi apa gimana nih Oh maksudnya basi, nih? iya. Kalau Oh basi, lupa kasih garam kali. ya kalau basi ya kan bisa bilang sama ibunya baik-baik. Yang penting jangan sampai kita nyakitin perasaan Bu, ibu sorry kita. nih. Hmm. Bukan kita nggak makan nasi ente. Heeh. Tapi ini kayaknya udah nggak layak gitu. Jahat sih kalau itu. Iya. Lebih halus lagi kali. Bu, maaf Bu, aku bukan nggak mau makan Kok masakan ibu. rasanya ini ya, pasti kan gitu iya, kan. kok tapi kayaknya Bu ada garam nggak? Kalau nggak langsung aja. Langsung aja Bu ada Kan garam. ini basi, Cung. Oh basi. Anyep, Oh kalau anyep, basi gue. nggak, tar dulu, anyep tuh apa maksudnya? Basi apa apaan tuh? Basi atau kurang garam nih. Oh kok kurang Anyep, garam. anyep Nggak ada rasa, anyep nggak ada rasa. Oh nggak ada rasanya. Oh ya? nggak ada. Oh langsung aja Bu. Ya udah. Bagi taruhin garam Bu, kurang garam nih. Bu ada lada nggak Bu? Kurang lada nih Bu. Bu ada micin nggak Bu? Kurang micin nih Bu. Bu, gua masak aja deh. Iya, yang penting jangan sampai kita nyakitin perasaan ibu kita. Kalau kayak gitu, kalaupun kita mau makan di luar ternyata nggak mau makan itu, diem-diem kalau bisa jangan sampai ketahuan ibu kita. Ngejaga lah perasaan ibu kita. Bahaya kalau ibu kita nanti tersinggung. Doi bangun sejam sebelum kita buat nyiapin. Pas udah siap tiba-tiba lo gituin, gimana hatinya nggak hancur, bener. Benar. Iya, harus dijaga perasaan ibunya. Bahaya kalau ibu kita udah sakit hati sama kita, susah hidup kita ntar ke depannya repot gitu, tuh, repot. Jangan Jagalah sampai. perasaan ibu kita gitu. Lagi juga makanan, nggak ada kayaknya orang hari ini ya, gue aja pribadi ya, misal makan di luar, tetap aja makanan paling enak masakan Bener. emak sendiri, bener gak Cuk? Iya sih bener. Iya kan? Iya. Gua berat, gua berat. Salah. Bener itu Nggak bener. bener kan? Bener. Kalau cowok nggak tahu perempuan. Kalau cowok rata-rata mau apa-apa, mau gimana? Tapi kalau lupa ya wajar. Iya wajar lah. Paling Kita pernah dibikinin Iya. mie goreng.
bumbunya kagak ditaro. Ya kita makan regu jadinya. Ini apa ya? Anggapnya spaghetti. Emang dia hitam, emang dia udah mulai hitam nih. Wah, udah komplit kali ini. Bumbu yang tunya yang pasirnya kagak ditaruh ya. Kenapa kelupaan? Nggak asin dong, Kelupaan. nggak ada asin dong berarti. Oke. Itu lupa paling. Iya benar. Ya wajar lah, ibu kita kan manusia juga kan. Kalaupun Bisa lupa kan salah, masih, bisa lupa, masih salah. ditaruh enak ya. Ini udah Cuman- masuk ke tong sampah Iya. nih bumbu. Pada akhirnya ya udah telan aja deh. Iya. Nah, karena Nah kayak begini orang nih yang paling tua. bener cum. Ya tahan aja lagi juga tuh kan nggak tiap hari kejadian gitu Iya, kan. benar. Sekali-sekali doang kayak begitu ya udahlah mengertiin Iya, lah. benar. Setuju. Karena pada akhirnya kita kan yang nyari ridho ibu kita. Bener. Karena kan Al-Quran juga pernah bilang Wes. Rasul juga pernah bilang ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Jago juga Bandar Sorban Tanah Abang. Sat, makasih banyak Sat. Ya sama-sama. Terima kasih banyak udah diundang Thank you, nih Ya, bisa sharing-sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Konas, tempat kita berbagi.